Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua karena akan ada sharing session memberi keterangan ahli Tipikor PBJ. Ini dari yang narasumber pada siang hari ini adalah memang ahli di bidangnya. Dia adalah Profesor Dr. Mudzakkir SHMH, dosen hukum pidana dan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Sebelum kita mulai, ada baiknya akan saya sampaikan terkait tata cara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, narasumber nanti akan menyampaikan materi sekitar 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Nanti ada post test dalam artian daftar hadir disampaikan melalui di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan dan sertifikat dapat diunduh maksimal paling cepat 2 kali 24 jam. Sebelum kita mulai, memang sesi kali ini adalah yang menjadi momok para ahli PBJ ketika duduk di kursi panas di persidangan. Karena kita pada waktu bekerja itu untuk negara, tapi ketika kita ada permasalahan hukum, sepertinya negara nggak kurang hadir di situ dalam artian untuk biaya saksi ahli kalau yang berbayar ataupun pengacara ataupun itu ternyata walaupun di Perpres sudah dibuktikan tapi sudah bisa di diatur tapi dalam prakteknya tidak tidak bisa, dan mungkin nanti akan diberikan oleh Prof. Mudzakkir pengalaman-pengalaman beliau setelah mendampingi sebagai keterangan ahli Tipikor BPJ. Untuk itu sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mohon Prof. Mudzakkir untuk Ya, bisa berbagi layar sharing. Terima kasih waktu dan tempat saya persilakan. baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini atau siang hari ini sangat menarik buat saya karena materinya berat ya. Tapi ini karena saya tadi sudah disampaikan, saya sering memberi keterangan ahli, ya mungkin bidang saya hanya hukum pidana. Padahal keterangan ahli itu mengenai BPJ itu banyak sekali ya. Nanti saya akan singgung semuanya. Tapi yang paling penting karena tadi sudah dipengantarkan bahwa ini kepentingannya ada hubungannya dengan pembuktian perkara di perkara tindak pidana yang berbasis atau yang berasal dari PBJ ya. Barangkali nanti saya akan jelaskan ahli apa saja yang diperlukan dan kapan itu bisa diperlukan supaya lebih jelas. Nah, kalau ahli pidana tentu saja ya bisa diperankan atau diperiksa atau apa namanya diberikan pada setiap tahapan proses ya. Yang umumnya itu dalam sidang pengadilan, kalau toh dia mundur ya pada tahap penyidikan. Gitu. Yang paling sering itu ya kalau saya ini penyidikan bisa dihentikan atau tidak? No. Oh nggak bisa Pak, nanti di sidang aja deh gitu supaya uh, memberikan keterangan itu apa namanya memang benar-benar langsung ke hakim, bukan melalui penyidik. Tapi kalau bisa dihentikan ya saya minta kalau bisa dihentikan maka eh, saya bersedia memberi keterangan pada tahapan penyidikan dengan maksud agar supaya perkaranya tidak lanjut. Ya, kadang-kadang seperti itu dengan maksud apa ya kalau tidak lanjut kan ya sudah selesai tidak harus sampai di pengadilan saya kira itu lebih bagus ya. Nah
hal yang terkait dengan masalah keterangan ahli. Nah, saya ingin runtut satu persatu ya dari awal yang makalah saya ini, kemudian saya beri judul pemberian keterangan ahli dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembelaan dalam sidang pengadilan. Jadi runtut nanti semuanya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari bagian ini nanti saya akan mulai. Nah, keterangan ahli itu merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, ya, terutama perkara pidana perkara pidana apapun. Demikian juga terkait dengan yang terkait dengan masalah perkara yang berhubungan dengan tipikor, ya, perkara yang berhubungan dengan tipikor. Nah, atas dasar itulah maka eh, alat bukti itu bisa beragam sesuai dengan kebutuhan daripada eh, pembuktian dalam perkara tindak pidana tersebut. Ya, bentar ya, sebentar Bapak. Jadi dalam alat bukti dalam perkara pidana itu apa saja? Ya, saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah terbiasa dengan pasal 184 itu. Jadi alat bukti dalam perkara itu, kalau saya membaca seperti ini saja, itu intinya adalah jenisnya. Jenisnya alat bukti itu ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tambah satu lagi 6. Ya. Itu jenis alat buktinya. Yang kedua adalah kalau prosesnya, ya, ini saya akan buka pintu dulu, maaf ya, saya ada urusan, saya buka pintu dulu, maaf, sebentar aja. Siap, Pak. Ini karena urusannya di rumah biasanya terganggu ini. Bapak Ibu ini sudah banyak pertanyaan yang tersimpan dulu ya. Disimpan dulu nanti disampaikan ke Prof. Mudakir. Karena ya mungkin sebagian besar di UKBBJ mesti menghadapi permasalahan hukum. Saya yakin karena apalagi di UKBBJ kan yang masih banyak, ada PDPU, ada PTUN, ada apa? Perdata, pidana, semua. Baik, Bapak, kita lanjutkan. Jadi alat bukti itu jenisnya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau tidak disebutkan jenisnya ini, salah satu di antaranya, maka itu tidak dapat menjadi alat bukti. Jadi jenisnya harus disebut. Jenisnya itu adalah 1, keterangan saksi, 2, surat, 3, keterangan ahli, 4, keterangan terdakwa, dan 5 adalah petunjuk. Yang keenam itu dasarnya Undang-Undang ITE, namanya adalah alat bukti elektronik. Ya. Nah, ini jenisnya harus ini, kan kalau tidak masuk kualifikasi 6 jenis ini, ya dia tidak dapat dijadikan alat bukti. Ya, tidak dapat dijadikan alat bukti. Yang kedua yang harus diperhatikan nanti kalau dalam berurusan dengan hukum pidana adalah perolehan alat bukti.
itu harus sah. Ya. Dengan kata lain, alat bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6 diperoleh secara sah. Ya. Jadi bukan hasil pencurian atau hasil perbuatan melawan hukum. Diperoleh secara sah. Dan yang ketiga, alat orang yang apa namanya sebut saja orang yang eh, menggunakan alat bukti itu yang atau mengambil alat bukti itu diperoleh secara sah itu tadi dia memiliki eh, kewenangan untuk mencari atau mengumpulkan alat bukti. Kalau bukan penyidik dalam perkara yang bersangkutan kan nggak boleh. Karena kalau orang itu sudah diangkat untuk memeriksa perkara tertentu, X misalnya begitu, maka kewenangan dia adalah melekat pada pejabat yang diangkat untuk memeriksa keterangan, memeriksa atau melakukan tindakan penyidikan terkait dengan perkara X. Orang lain itu yang tidak diangkat dalam perkara itu tidak punya kewenangan. Maka di samping tadi adalah diperoleh secara sah, tapi dia harus punya kewenangan untuk itu. Ya. Jadi kalau dia tidak punya kewenangan, dia tidak bisa, tidak boleh. Ya. Kalau dia untuk menyidik perkara A gitu atau perkara lain, tapi ini perkara satunya ini adalah dia ikut juga, tapi tidak ada kewenangan, maka hasilnya dinyatakan dia tidak sah. Jadi tiga syarat tadi memiliki kewenangan untuk eh, mengumpulkan alat bukti, melakukan penyidikan, ya, mengumpulkan alat bukti diperoleh dengan cara yang sah, jenisnya ditentukan pasal 184. Saya kira itu yang pokok ya. Kalau tadi eh, temanya adalah keterangan ahli ini. Keterangan ahli itu bisa ahli yang lain-lain banyak sekali sesuai dengan kebutuhan dalam pembuktian ya. Keterangan surat dan sebagainya nanti akan saya singgung supaya kita tahu bahwa dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa kita harus mengumpulkan sesuatu itu nanti bisa membuktikan untuk kita dan sekaligus kita bisa membuktikan dengan sesuatu yang dituduhkan itu. Jadi kepentingannya dua. Ya. Jadi kalau kita alat bukti sudah siap, dituduh sesuatu gitu, alat buktinya ada. Nah, kadang-kadang kita dalam proses pengadaan barang dan jasa itu eh, kita lengah juga, tidak lengah atau sembrono kadang-kadang ngambang menganggap lah gampang aja lah nanti gitu. Akibatnya kita lupa untuk semua kegiatan itu harus ada alat buktinya. Yang terakhir kemarin saya bilang katakan ini hasil pengawasan. Ada buktinya nggak hasil pengawasan itu? Ya, mestinya ada catatan. Kalau nyerahin surat harus catatan surat diserahkan tanggal berapa, jam berapa. Jadi semuanya harus ada. Sehingga kalau suatu saat dituduhkan macam-macam, nah kita punya alatnya itu. Dalam hal objek tertentu, maka itu rekaman video elektronik berarti masuk di dalamnya itu. Alat bukti elektronik rekaman video adalah sesuatu untuk hari-hari ini sangat penting. Karena apa? Karena hal-hal yang sudah ada suratnya, sudah ada apa-apanya, masih diperkuat dengan alat bukti itu. Namanya alat bukti elektronik, ya, video. Kalau saya usulkan video, kadang-kadang rekaman suara. KPK atau lembaga lain ini selalu nyadapi kita. Itu rekaman suara itu, sadapan itu. Sementara kita nggak ada backup sadapan itu. Akibatnya apa? Apa yang ada di sadapan itu entah asli entah tidak. Kadang-kadang kita tidak mempersoalkan. Kalau tambah-tambah rekayasa omongan begitu kan, itu juga kita nggak ngerti. Wong sekarang ada alat canggih sekali untuk bisa niru suara aja bisa gitu. Kalau begitu, ini suaranya Anda ini transaksi, Anda sudah setuju dan sebagainya. Sementara kita nggak bisa ngomong loh. Saya nggak ngomong kayak begitu. Nah, buktimu apa nggak ngomong ya? Jadi nggak bisa juga gitu. Nah, inilah pengalaman dalam praktek itu eh, saya mengusulkan atau menyarankan agar supaya semua kegiatan itu harus ada namanya bukti dan alat bukti, terutama alat buktinya itu. Supaya apa? Supaya kita aman, Mbak. Apa yang kita perbuat kalau kita sudah aman, berarti kita safety, nanti kalau berhadapan dengan hukum kita no problem gitu ya. Itu yang pertama. Berikutnya, ya, kita harus juga mengenal yang disebut sebagai barang bukti dan alat bukti. Ya, barang bukti dan alat bukti ini dua makhluk yang berbeda. Ini
kelihatannya sama, sama-sama bukti gitu ya, tapi itu eh, berbeda makna. Dalam konteks ini berbeda makna. Ya. Perbedaan letaknya di mana? Ya. Perbedaan itu letaknya pada, ini kurang gede tapi nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa. Udah cukup nanti saya jelaskan yang ke sampingnya. Yang pertama, barang bukti itu adalah barang yang dipergunakan. Nah, ada tiga ciri di sini barang bukti. Barang bukti itu yang pertama, barang itu digunakan untuk tindak pidana. Ya, ini namanya barang bukti. Misalnya kalau orang membunuh pisau, gitu, itu namanya pisau itu adalah barang bukti digunakan untuk berbuat kejahatan. Satu. Yang kedua adalah namanya adalah barang bukti itu adalah hasil tidak pidana. Eh, Barang bukti itu adalah barang yang berasal dari tidak pidana, diperoleh atau berasal dari tidak pidana, yang sifatnya masih original, itu barang bukti. Original itu misalnya nyuri uang, uangnya itu yang original, jumlahnya masih tempatnya atau mungkin yang lain. Yang ketiga adalah hasil tidak pidana. Jadi tiga ini, hasil tidak pidana. Kalau hasil tidak pidana dengan asal tidak pidana sama, cuma hasil itu ada proses olahan. Menjual barang, menjual barang, barang itu adalah dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya begitu, diubah menjadi uang. Ya. Jadi uang ini adalah hasil tidak pidana. Kalau masih barangnya masih utuh, barang aslinya masih utuh, berasal dari tidak pidana. Nah, beda ya. Kalau sudah berubah bentuk eh, itu berganti nama menjadi alat bukti apa namanya hasil kejahatan. Tapi kalau belum berubah namanya berasal dari kejahatan. Ya. Nah itu namanya barang bukti. Dalam hukum pidana itu eh, yang diperlukan bukan barang bukti. Yang diperlukan adalah barang bukti itu diubah menjadi alat bukti. Saya ulangi lagi, barang bukti bisa diubah menjadi alat bukti. Nah, alat bukti itu apa? Alat bukti adalah alat untuk yang sah dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana atau tindak pidana. Ya, jadi alat bukti yang digunakan untuk membuktikan perkara pidana atau perbuatan pidana. Jadi kalau begitu, barang bukti harus diubah menjadi alat bukti. Kalau barang bukti tidak diubah menjadi barang bukti, dia tidak bisa membuktikan. Kalau sudah diubah menjadi alat bukti, barang bukti menjadi alat bukti, barulah kemudian bisa membuktikan, bisa dipakai untuk alat pembuktian dalam perkara pidana. Contohnya apa, Pak? Pisau itu tadi alat membunuh, ada darahnya, adalah barang bukti. Tapi ini akan menjadi alat bukti kalau ada tes darah bahwa darah yang ada di pisau itu adalah darahnya korban. Maka langsung diberi label, dibungkus sedemikian rupa supaya original. Tapi keterangan yang menyatakan darah itu adalah darahnya korban, itulah namanya pisau tadi berubah menjadi alat bukti. Ini sering sekali kalau di dalam pengadaan barang dan jasa, eh, laporan pertanggungjawaban keuangan. Ini sangat sering sekali dipersoalkan. Laporan pertanggungjawaban keuangan itu namanya alat bukti surat. Alat bukti surat itu bisa menjadi objek, ya, karena mungkin laporan pertanggungjawabannya, tapi bisa menjadi alat. Nah, kalau menjadi alat berarti dia masuk sebagai alat bukti surat. Laporan pertanggungjawaban keuangan itu adalah barang bukti karena menjadi objek tindak pidana. Tapi itu bisa berubah menjadi alat bukti kalau sudah dilakukan audit oleh auditor yang punya kewenangan dan teknik audit dan seterusnya,
dan itu ada dugaan terjadinya tindak pidana, maka hasil audit menyatakan diduga terjadi tindak pidana. Maka hasil audit tadi bisa berubah menjadi alat bukti surat. Beda. Kalau misalnya belum diaudit ya belum bisa menjadi barang bukti juga belum bisa. Tapi kalau sudah ada prasangka dan kemudian sangkaan bahwa itu ada dugaan terjadinya kerugian keuangan negara, maka kemudian mengundang auditor untuk melakukan audit. Nah, melakukan audit itu hasilnya adalah yang tadi mengubah barang bukti menjadi alat bukti. Nanti contoh semuanya samalah prinsipnya seperti itu ya. Jadi untuk menjelaskan bagian di dalamnya itu yang eh, harus jelas gitu ya. Dan inilah pentingnya kita pendokumentasian dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu rapi, lengkap gitu. Sehingga dengan demikian kalau terjadi persengketaan mengenai apapun yang terkait di dalamnya itu ada di backup oleh eh, alat bukti-alat bukti. Baik, lanjutnya. Jadi pengertian barang diperoleh berasal dari perbuatan pidana atau hasil perbuatan pidana. Diperoleh berasal. Diperoleh atau berasal dari perbuatan pidana, barang itu harus bersifat masih original. Belum berubah bentuk, masih asli ya. Jadi kalau eh, dalam hal pengadaan barang dan jasa, mobil masih asli ya, belum belum ditambah-tambah dikurangi. Tapi kalau hasil dari perbuatan pidana, barang barang tadi yang eh, apa namanya barang yang diperoleh dari tindak pidana tadi sudah diubah sedemikian rupa, mungkin ditambah, mungkin dikurangi sehingga berubah bentuk. Kadang-kadang yang paling sering itu diganti supaya nggak tahu silsilahnya. Mobil dijual diganti mobil yang lain. Ini mobil yang lain itu namanya adalah hasil perbuatan pidana, hasil tindak pidana, karena tidak original. Ya. Saya sering mempersoalkan ini ya, karena apa? Karena syaratnya kalau itu original, ya itu sebagai 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 alat bukti nantinya itu valid, ya. Tapi kalau sudah diubah oleh sebut saja oleh penyidik misalnya, itu sudah berubah, ya. Ini pernah saya persoalkan, ya. Misalnya katanya dia menerima eh, sebut saja itu suap, suapnya dalam bentuk US dollar. Tiba-tiba diumumkan di publik bahwa dia menerima US dollar dan sebagainya, masih runtut nomor serinya gitu. Diruntut nomor serinya. Saya katakan itu nggak mungkin nomor serinya diruntut karena uang dolar yang diterimakan, yang miliknya dia itu adalah hasil rapat-rapat-rapat, selesai rapat, kemudian dikasih honorarium, dari honorarium itu kemudian ditukar dolar. Honorarium bulan berikutnya ditukar dolar. Semuanya ditukar dolar Amerika. Kan nggak mungkin runtut itu nggak mungkin. Maka dia bilangnya masih runtut ini. Saya bilang itu penyebaran berita bohong yang nggak benar. Jadi mengapa dibikin runtut? Supaya memberi kesan bahwa dia sekaligus dia menukar US dollar. Ini teknik mereka, mereka teknik mempengaruhi ya kayak begitu gitu ya. Kita harus melakukan perlawanan. Kalau itu memang hasilnya sah dan kemudian tidak runtut seperti yang disampaikan, kita bisa cek bahwa itu uang itu bukan milik saya gitu. Cuma sayangnya dia bisa nggak dibuktikan gitu. Nah, barangkali suatu saat nanti karena kalau jadi pejabat ya harus hati-hati, uang pun dilihat serinya kalau perlu gitu ya. Supaya kita ini jadi di foto atau entah apapun bentuknya itu supaya nanti kalau dia ngomong berseri urutan, nah, itu mempengaruhi publik memang memang jahat sih orang ini gitu ya. Tapi kalau dia ngomong serinya tidak berurutan gitu, itu menunjukkan lemah bahwa dia tidak tidak memiliki uang itu ditukar hasil tidak pidana ditukar, enggak begitu. Kalau penukaran uang biasanya bisa rapi begitu. Inilah contoh yang tadi sudah saya sebutkan ya. Barang berasal dan hasil perbuatan pidana itu dapat disita. Ya. Jadi barang
dipakai untuk tidak pidana, berasal dari tidak pidana, atau hasil tidak pidana, itu dalam hukum pidana dapat disita. Ya. Dan kadang-kadang nanti kalau putusan pengadilan menyatakan dapat dirampas ya untuk negara. Ya. Dapat dirampas, tapi untuk negara. Kalau alatnya membahayakan ya dirampas untuk dimusnahkan. Baik, lanjut ya. Bagaimana keterangan ahli sebagai alat bukti dalam KUHP atau KUHAP? Itu diatur KUHAP dalam pasal 1 ke 28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Jadi keterangan itu adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan namanya keahliannya khusus ya tentang sesuatu tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang satu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Jadi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli, tentu saja yang memiliki keahlian ya, khusus ya. Dan yang menjadi masalah keterangan ahli, keterangan diberikan keahlian. Nanti saya akan jelaskan lagi. Bentar. Saya akan jelaskan mungkin kalau nanti ada lompatannya. Sebentar. Supaya nanti clear gitu. Oh, nanti lompatannya jauh masih. Eh, nanti masih di sini ya. Nah, itu ada dua nanti jenis keterangan ahli. Nanti saya terangkan bagian di sini. Tapi saya akan runtutkan lebih dulu supaya nggak lompat ya. Jadi keterangan ahli itu prinsipnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua yang dijelaskan lagi, wewenang penyidik adalah mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pembuktian satu perkara. Nah, jadi keterangan ahli berarti yang di dalam proses penyidikan didatangkan oleh penyidik. Siapa saja yang didatangkan penyidik, ya tergantung proses kebutuhan dalam proses pembuktian. Seharusnya penyidik itu juga netral, jadi memberi keterangan yang objektif ya, eh, mengundang ahli juga objektif gitu. Jangan mendikte ahli supaya dia mengikuti pendapatnya penyidik. Ya, yang pada sering saya ketahui itu adalah nyari ahli yang ahli itu mau didikte oleh penyidik. Ini kadang-kadang kita repot ya di dalam menghadapi eh, perbuatan yang seperti itu. Yang seharusnya nggak boleh ya. Ahli diserahkan, dia disumpah dan kemudian dia memberi keterangan. Keterangannya harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jadi bukan sesuai dengan keinginan penyidik, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Saya sering berpendapat begitu, saya menyampaikan pendapat saya loh, kenapa Anda bisa berpendapat seperti itu? Kan bukan kan pasal kan bunyinya begini. Ya, ya saya memang ada arahan untuk ke sana, Pak, gitu. Jadi arahan untuk ke sana. Jadi agak pleset-pleset sedikit lah. Tapi efeknya juga nggak bagus gitu. Biasanya kalau dalam perkara pengadaan barang dan jasa, ahli itu diarahkan agar supaya menyampaikan materi keterangan yang mendukung asumsi yang dibangun oleh penyidik. Ya. Misalnya kerugiannya dibongkakkan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau toh dikurangi nggak apa-apa di sidang pengadilan, tapi ada dulu. Nanti untuk rilis berita kan menakutkan kan itu ya. Ini dulu pernah nggak masalah pajak dulu di Surabaya juga begitu. Saya bilang anda itu katanya banyak sekali dapat duit. Ah, itu bohong Pak itu. Anda diberitakan istri Anda dua, itu bohong lagi Pak, semuanya bohong. Saya itu masih tinggal di apartemen Mertua Indah gitu. Jadi di Mertua Indah, jadi dia masih belum punya apa-apa. Digambarkan istrinya dua, sering keluar negeri, macam-macam. Ternyata akhirnya dia minta bantuan sama saya. Saya jelasin, ini benar sumpah ya. Benar Pak, yang saya itu eh, meminta diminta untuk memberi keterangan, maaf, diminta oleh seseorang pengusaha untuk menjelaskan tentang masalah pajak. Saya jelasin, saya dapat duitnya berapa? Kalau nggak salah itu 100 juta lebih sedikit, Pak.
hampir 200 juta tapi eh, ya singkat saja 100 juta lebih. Cuma itu tok, Pak. Jadi semua omongan itu bohong. Saya coba lihat ya, nanti saya kumpulkan. Semuanya bohong, saya sumpah, Pak. Ya. Katanya Anda punya mobil macam-macam. Mobil saya adalah carry. Istri saya lagi hamil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu nggak benar semuanya. Itu namanya teknik menjatuhkan mental orang. Gitu. Jadi Anda jatuh mentalnya dijatuhkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau dari sisi perspektif saya, penyidik bohong, gitu. Karena telah markup kerugian, menyudutkan pihak yang terperiksa dan seterusnya, semuanya tidak ada buktinya. Sampai sidang pengadilan yang terbukti, yang saya akui cuma ini aja Pak, selebihnya nggak ada. Akhirnya saya turun, saya membantu yang bersangkutan karena dia dizalimi oleh penyidik ya dengan cara-cara yang tidak fair. Saya minta dikumpulkan nanti keterangan ahli tolong tanyakan pada saya. Gitu. Jadi clipping koran ini dikumpulin semua ya tentang sangkaan-sangkaan itu. Ini juga teknik saya untuk bisa saya sampaikan ke majelis bahwa tindakan penyidik itu nggak fair dalam satu konteks itu. Nah, ini salah satu di antara tadi keterangan ahli. Nah, yang berikutnya pasal 65. Tersangka terdakwa berhak juga mengusahakan atau mengajukan ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Jadi yang menjadi terdakwa, tersangka atau terdakwa juga boleh mengajukan ahli. Mengajukan ahli. Ahli itu bisa disampaikan dalam tahapan penyidikan, bisa, atau dalam tahapan sidang pengadilan, pemeriksaan sidang pengadilan. Kalau dalam tahapan penyidikan, itu diajukannya permohonan itu kepada penyidik. Ya. Saya pernah juga memberi keterangan itu diajukan pada penyidik. Ya. Jadi saya masih ingat pada saat itu pajak ya, pajak juga. Pajak itu belum selesai laporan sudah dikriminalkan itu. Ternyata saya bilang, loh ini Pak, ini kan belum selesai. Itulah Pak Muzakir, saya belum selesai sudah dijadikan tersangka. Oh, kalau gitu saya bisa memberi keterangan di penyidikan aja Pak. Jadi supaya nanti keterangan saya bisa dipakai untuk mengklus perkara ini. Ternyata nggak dipakai. Ya sudah, kalau gitu nggak dipakai, kita lompat ke pengadilan nanti kalau misalnya saya harus memberi keterangan di sana, siap. Jadi proses pajak, IT pajak itu belum selesai diproses. Karena itu jaringan nanti akan dibangun se-Indonesia, maka laporan dari Papua, dari semuanya, dari daerah-daerah itu datangnya telat. Yang dari Jawa mungkin agak lebih cepat. Pemasangannya lebih cepat karena SDM-nya juga banyak. Tapi kalau yang dari luar Jawa agak masalah. Orangnya SDM-nya terbatas dan laporannya juga ada proses. Nah, proses laporan itu dihitung yang kurang oleh belum laporan itu oleh jaksa tidak bisa melaporkan penggunaan anggaran. Sudah dijelaskan balik-balik belum belum selesai gitu. Akhirnya ya sudah ngotot aja tetap seperti itu. Dan simpul kata akhirnya oke deh sampai tahapan penyidikan itu sudah 20% terkumpul. Akhirnya diproses-proses sampai di pengadilan sudah 30%. Diproses sampai sidang pengadilan masuk 40%. Sidang hari sidang terakhir sidang itu tinggal 50 ribu bukan. Hanya satu item yang itu adalah cacat gitu sehingga harus ditukar. Jadi dugaan itu sekian M itu terakhir itu hanya satu item. Item itu harganya tidak lebih dari 50 juta. Itu bukan karena dikorups, tapi itu adalah item harus diganti dengan yang baru. Nah, ini tadi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang alat bukti, kadang-kadang apa yang disebut sebagai keterangan ahli itu bisa disampaikan pada tahapan penyidikan. Ya, tadi ini contoh dalam penyidikan supaya diklarifikasi itu. Jadi ketika dok sidang itu ya tinggal itu kurang lebih alat untuk dipasangkan itu ya nggak lebih dari 50 juta, di bawah 50 juta. Itu pun alatnya diganti, bukan dihilang, itu bukan. Karena uh, penyedia alat itu, ya produsennya itu harus oper ke sana kemari terus untuk dicarikan supaya alat yang
dicari itu cocok itu bisa ketemu. Ya. Itulah contoh yang tadi saya katakan kalau itu misalnya eh, penyidiknya itu profesional dan dia paham hukum, mesti diberhentikan mestinya. Berhenti perkaranya atau SP3. Jadi tadi pasal 120 juga sama dalam hal penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli atau orang-orang yang memiliki keahlian khusus ya dia boleh eh, eh, meminta ahli ya ya apa saja diperlukan ya ini nggak bisa ditentukan mesti ahli pidana nggak juga semuanya lah semua bidang keahlian. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya bila di bila disebabkan karena harkat dan martabat pekerjaan jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta ya. Jadi kalau misalnya eh, ada alasan hukum yang boleh untuk tidak boleh menjadi ahli karena jabatannya ya boleh juga gitu. Misalnya dokter tidak boleh eh, menjadi ahli untuk pasiennya gitu. Karena dokter ada bagian di mana dokter menjaga rahasia pasien, maka dokter boleh menolak. Berikut 133 yang saya kutipkan. Dalam hal penyidik dan seterusnya untuk kepentingan pengadilan, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman, dokter, dan para ahli lainnya. Saya ambil contoh ini kasus 133 tentang ahli tadi, ahli kedokteran kehakiman itu kasusnya di Garut ya. Di Garut itu ada kecelakaan yang nabrak itu sopirnya adalah statusnya tentara. Yang ditabrak adalah orang naik motor, pasangan laki-laki dan perempuan. Jatuh, ya dikiranya oleh para pengunjung yang melihat atau para saksi yang hadir itu dikiranya dia akan diangkut, dimasukkan mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Ternyata oleh tentara yang bersangkutan itu masukkan mobil, dibawa pergi, nggak ada pendamping, nggak ada ini apa-apanya, bukannya dibawa ke rumah sakit, tapi dibuang ke Kali Cisadane. Ya. Akhirnya mayatnya diketemukan di satu tempat di Sungai Cisadane itu. Nah, itu ini harus diperlukan apa? Keahlian satu adalah kedokteran forensik atau kedokteran kehakiman. Dokter kehakiman, tadi dokter bedah mayat lah, bedah mayat. Akhirnya benar, di bedah mayat, akhirnya ditemukan. Yang laki-laki tadi, yang perempuan adalah korban kecelakaan. Ya. Terus yang laki-laki adalah korban pembunuhan. Alasannya apa? Berdasarkan bukti-bukti fisiknya disimpulkan bahwa yang satu itu mati karena kecelakaan karena dibuang ke kali dalam kondisi mati. Tapi yang lakinya itu dibuang ke kali dalam kondisi hidup sehingga matinya itu karena menghirup air Sungai Cisadane. Nah, kesimpulannya apa? Satu pasal pembunuhan berencana, yang satunya adalah karena kealpaan menimbulkan matinya orang. Nah, ini nanti juga sama dalam pengadaan barang dan jasa. Harus ada bukti-bukti yang istilah bahasanya adalah bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan bahwa dengan alat bukti itulah penyidik harus bisa yakin itu ada terjadi tidak pidana atau tidak ada. Demikian juga pihak pengadaan barang jasa kalau tersangkut masalah ini juga harus bisa membuktikan yang meyakinkan tadi. Istilah bahasa saya pembuktian yang dilakukan oleh pengadaan barang dan jasa yang diduga melakukan tindak pidana itu harus lebih kuat ya supaya itu perkara nggak lanjut ya lanjut ya sanksi pidana kepada ahli itu 159 KUHP ya jadi eh, sanksi eh, saksi dan ahli itu dua-duanya wajib memberi keterangan karena wajib memberi keterangan jika menolak tidak boleh menolak ya kalau sudah ditunjuk tidak boleh menolak kalau tanpa alasan hukum yang sah. Maka orang itu kalau dia menolak,
ia dapat dipidana. Saksi menolak tidak memberikan keterangan juga dipidana, demikian juga ahli juga dikenakan sanksi pidana. Kapan itu bisa pidana on dalam konteks ini ya tergantung ya. Tergantung itu apa kira-kira materi keterangannya itu menentukan atau tidak. Kalau materi keterangannya tidak menentukan ya mungkin cukup ditegur saja. Tapi kalau keterangan menentukan, menentukan itu artinya apa? Bisa terbukti, bisa tidak terbukti, tergantung keterangan saksi itu. Ya menentukan berarti. Ini perspektifnya ada dua itu. Kalau perspektifnya penyidik, kalau dia tidak memberi keterangan, orang itu bisa bisa istilahnya bisa eh, masuk. Kalau memberi keterangan bisa masuk. Tapi kalau nggak memberi keterangan tidak bisa masuk. Jadi kalau perspektif yang lain bisa jadi keterangan itu penting karena apa? Kalau dia datang memberi keterangan, maka perkara bisa stop. Karena apa? Ya karena buktinya bahwa itu tidak ada bukti. Gitu. Perbuatannya bukan perbuatan pidana. Nah itu kira-kira kepentingan hukumnya seperti itu. Ya. Maka pentinglah saksi itu jangan sampai orang diadili dengan proses peradilan yang sesat disebabkan karena ketidakadilan saksi kunci, saksi pokok dalam perkara tersebut. Mohon izin Prof, kurang Ya, 5 menit. kurang 5 menit. Ya, Iya, nanti saya lanjutkan akan diskusi. lewati dulu ya yang lain-lain itu karena pokok itu keterangan ahli tadi. Dokter dan seterusnya keterangan ahli keadilan mengucapkan sumpah sudah, ini prosedural. Mungkin saya lewat dulu. Nah, ini masih ahli ya. Oke, saya tadi sudah menunjuk ini. Ke ahli itu ada dua, ahli yang menerangkan fakta atau barang bukti, dan ahli ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya laporan pertanggungjawaban keuangan itu meminta auditor, ya, maka auditor itu menerapkan ilmunya untuk melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan. Itu namanya laporan itu tadi adalah ahli yang menerangkan tentang barang bukti. Ya. Tapi kalau ahli auditor yang dia tidak bersinggungan dengan objek laporan pertanggungjawaban keuangan, tapi ilmunya, maka ahli audit yang menerangkan ilmu tentang audit, investigasi, nah, maka dia adalah menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Jadi dua hal ini harus beda, nanti parameternya juga beda, praktek proses pembuktiannya juga berbeda. Ahli menerangkan fakta tadi, fakta itu berbunyi atau tidak berbunyi. Atau fakta itu bisa menjadi alat bukti, atau fakta itu uh, uh, atau barang bukti itu bisa tidak menjadi alat bukti. Itu tergantung pada ahli. Ya. Seperti contoh tadi, jenazah tadi adalah ahli tentang fakta. Karena apa? Karena faktalah yang berbicara dan dia menerangkan tentang fakta. Inilah korban karena dan seterusnya dan seterusnya. Kekuatan pembuktian itu ada tiga. Pertama adalah kekuatan pembuktian yang primer, yang kedua adalah sekunder, yang ketiga adalah tersier. Ya. Kekuatan pembuktian yang pertama itu namanya primer. Seperti contoh tadi adalah keterangan ahli tentang fakta terkait dengan orang yang meninggal. Ya. Itu namanya keterangan tentang fakta primer dia menentukan. Ya. Yang kedua adalah keterangan ahli tentang fakta yang sifatnya sekunder, hanya melengkapi saja. Ada dia menguatkan, kalau tidak ada juga tidak ada menguatkan. Levelnya sekunder. Dan yang ketiga namanya tersier, yang ketiga kekuatan yang ketiga. Yang dibutuhkan dalam perkara pidana itu adalah yang pertama. Ya. Nomor satu namanya kekuatan pembuktian yang primer. Ya. Saya kira ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Ya. Tadi sudah saya sebutkan keterangan ahli bisa penyidikan, bisa penuntutan, bisa pemeriksaan sidang pengadilan. Ya. Itu sudah. Kedudukan keterangan ahli sebagai bukti dalam perkara pidana. Tadi sudah saya jelaskan tentang pasal 184.
yang berikutnya adalah keterangan ahli diperlukan dalam perkara pidana ya, tahapan-tahapan itu ya. Kalau apakah keterangan ahli itu dapat dalam tahapan penyelidikan? Bisa iya, bisa tidak, karena itu umumnya belum perlu. Tapi saya pernah dalam penyelidikan memberi keterangan ahli ya. Bahkan keterangan saya itu menentukan pada saya. Sebagai ahli, keterangan saya menentukan. Ya. Dan akhirnya memang dipakai dan menentukan untuk menyatakan dia ada tidak pidana atau tidak ada tidak pidana. Ya. Saya kira itu penjelasan yang sebelumnya. Nah, yang terakhir saya ingin membahas mengenai satu ini ya. Ada dua materi ini ya. Saya minta diperhatikan untuk kita masuk diskusi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Pertanyaannya adalah lembaga mana yang memiliki wewenang untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara dan metodenya apa yang harus digunakan oleh eh, lembaga tersebut untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Yang saya ingin dalam proses ini catat bahwa tidak boleh ada cara metode yang menentukan menghitung kerugian keuangan negara. Ini sering sekali disalahartikan. Eh, Penyidik menghitung kerugian keuangan negara. Nggak ada. Kerugian keuangan negara itu ada atau tidak berdasarkan hasil hitungan. Jangan sampai menghitung kerugian keuangan negara. Itu asasnya sudah salah. Asasnya apa? Melanggar prinsip azas praduga tak bersalah. Digeser menjadi azas praduga bersalah. Rugi, 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 rugi. Pada saat ketemu untung itu disingkirkan. Yang kita hitung ruginya saja. Akibatnya nggak fair. Nah, sekarang jawabannya apa? Satu, lembaga yang memiliki wewenang menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPKRI. Metodenya berdasarkan audit investigasi untuk kepentingan pembuktian perkara tidak pidana korupsi. Namanya adalah pro justisia. Ya, pro justisia. Jadi metode yang dipakai adalah penetapan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi pro justisia. Jadi bukan menghitung kerugian negara, auditor internal. Auditor internal. Yang tugasnya adalah untuk audit, untuk perbaikan kinerja dari objek audit. Ya. Maka APIP, Erwas, dan BPKP itu tidak memiliki kewenangan melakukan audit investigasi pro justisia terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Apalagi audit itu hasilnya akan dipakai untuk kepentingan pembuktian perkara pidana tentang kerugian keuangan negara. Ini logikanya begini. APIP, Erwas, dan BPKP itu adalah audit kinerja, perbaikan kinerja. Kalau ada pengadaan barang dan jasa, dia turun untuk melakukan audit, boleh aja, tapi untuk perbaikan kinerja. Kalau itu semua laporan sudah selesai disusun semuanya, hasil proses pengadaan bahasa sudah selesai, dan dia juga melakukan catatan audit yang sudah selesai, laporannya diserahkan kepada BPKRI, maka ketika laporan sudah diserahkan pada BPKRI, APIP, Erwas, dan BPKP close tidak punya kewenangan lagi terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara itu. Karena dokumennya sudah diserahkan pada BPK, maka BPK yang punya kompetens untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya adalah audit investigasi. Bagaimana dengan BPK? BPK, auditor BPK itu bukan sembarang auditor untuk melakukan audit investigasi.
maka auditor BPK memiliki sertifikasi audit keuangan negara. Harus, ini syaratnya. Sertifikasi audit keuangan negara. Itu biasanya dari BPK yang menyelenggarakan. Dan kalau dia melakukan audit investigasi, umumnya juga dia harus menggunakan namanya eh, sertifikat audit investigasi. Nah, itu saya kira begitu yang pokoknya. Nah, harus hati-hati di sini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 itu ada term ya, eh, istilah kerugian keuangan negara, ada term kerugian perekonomian negara. Tetapi ada kalanya yang terakhir kemarin yang rame-rame jaksa itu menggunakan istilah kerugian negara. Ini tiga term yang berbeda atau tiga istilah yang berbeda. Kalau keuangan negara itu uang, ya. Kalau eh, kerugian perekonomian negara itu tekanannya hitungan ekonominya, dan kalau kerugian negara general semua terkait negara baik sekarang maupun yang akan datang. Dalam hukum pidana pasal 2 pasal 3 itu menggunakan terminologi kerugian keuangan negara. Tapi pada bagian lain sebelahnya itu menggunakan terminologi kerugian perekonomian negara. Saya selalu yang paling sering keuangan negara lebih mudah ya karena uangnya dihitung. Tapi kalau kalau perekonomian negara lebih luas karena ekonomi itu bisa ada, bisa tidak ada, itu bisa dihitung ya. Berdasarkan kalkulasi prediksi, potensi dan sebagainya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka eh, proses audit itu ya terkait dengan keuangan negara itu syaratnya adalah dalam hal hitungan itu harus aktual loss ya, kerugian yang nyata atau kerugian yang real nyata. Yang tidak boleh menurut mahkamah adalah eh, kerugian potensial. Ini kerugian potensial itu memang kerugian dalam perekonomian potensial. Eh, Kerugian total loss itu kerugian total itu juga ada mengarah kepada kerugian perekonomian negara. Tapi kalau keuangan negara bisa dibengkakkan. Tadi kalau sudah dikunci dengan the real loss atau actual loss, ya itu nggak bisa lagi, harus the real loss. Ya. Jadi kalau ada uang 100 juta eh, terjadi berselisih misalnya digunakan 10 juta masih ada 90, 90 itu ada, bukan hilang. Kalau total loss ya, kalau Anda melakukan pengadaan barang dan jasa sudah cacat dalam 10 jutanya itu, maka cacat itu dianggap 100% catat. Ya. Jadi ada beda-beda cara menghitungnya. Tapi prinsip sudah saya sampaikan. Ya. Ini demi perlindungan kepastian hukum yang adil. Ya. Nah, pertanyaannya adalah alat bukti kerugian keuangan negara itu bagaimana menghitungnya jika kerugian keuangan negara uangnya itu berasal dari atau hitungan kerugian itu berasal dari uang yang sudah dipakai untuk bangunan, jalan, kendaraan, barang lain. Tadi sudah saya terangkan jawabannya adalah kerugian keuangan negara yang menetapkan adalah BPK RI. Jadi otoritasnya itu adalah BPK RI. Bukan BPKP, bukan Irwas, bukan juga APIP. Kerugian keuangan negara yang berasal dari bangunan, karena itu sudah ada pengadaan eh, barang dalam bentuk itu untuk membangun satu bangunan, maka diperlukan namanya ahli ya atau hasil hitungan ahli forensik terhadap bangunan itu ya. Jadi mereka harus punya keahlian forensik sertifikasi terkait dengan masalah bangunan. Jadi ahli itu bersertifikasi untuk bisa melakukan audit forensik terhadap bangunan. Ini sekarang perkembangannya udah bagus sekali untuk audit forensik bangunan itu mereka adalah para insinyur-insinyur itu harus dicatat dan yang kedua adalah insinyur punya sertifikasi audit forensik itu. Sehingga dia bisa melakukan audit terhadap bangunan yang sudah jadi. Yang kedua, kalau itu terkait dengan jalan raya, terkait dengan jalan pinggir laut, udah berbeda, undang-undangnya berbeda, semuanya berbeda, maka dia harus punya keahlian untuk melakukan audit forensik. Ahlinya itu adalah ahli memiliki keahlian di bidang eh, jalan raya,
atau jalan pinggir laut, atau tepian laut atau pinggir laut. Ini undang-undangnya berbeda, jadi peraturannya berbeda, standarnya juga berbeda. Jadi kalau ahli itu sudah punya sertifikat keahlian, sertifikatnya harus pas dalam konteks ini. Kerugian keuangan negara yang berasal dari kendaraan atau barang lain harus ahli forensik terhadap kendaraan dan barang lain. Yang terakhir pada rame-rame terakhir itu adalah ahli porter. Ya. Jadi harus ahli eh, insinyur yang memiliki sertifikasi menguji sertifikat keahlian dalam bidang eh, kendaraan udara atau helikopter. Kalau kendaraan darat juga sertifikasi melakukan itu. Jadi kesimpulannya apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti ada ahli-ahli yang menerangkan itu di luar kompetensinya, misalnya ahli jalan, tapi yang di objeknya adalah jalan pinggir laut, itu jelas aturannya berbeda, standarnya berbeda. Produk yang dihasilkan dari audit jalan tadi itu tidak dapat menjadi alat bukti dalam perkara pidana. Demikian juga yang lain-lain. Jadi bangunan juga sama. Kalau bangunan itu ternyata adalah bukan eh, ahli dalam bidangnya, ya harus itu dinyatakan eh, keterangannya tidak dapat menjadi alat bukti dalam perkara pidana. Nah, ini komposisinya seperti itu. Maka ahli-ahli seperti itu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai pengadaan barang dan jasa tiba-tiba menyangkut bangunan gitu. Jangan sampai dia insinyur eh, apapun dia yang nggak punya sertifikasi suruh ngaudit. Itu biasanya insinyur tadi yang melakukan audit itu mengikuti kehendaknya penyidik. Dia harus profesional karena kalau sertifikasi dia harus profesional. Kalau kalau tidak profesional bisa dicabut sertifikatnya itu dia tidak lagi dapat memberi keterangan. Saya kira begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pokok materi saya seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya ada diskusi yang lain-lain ya siap kita diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih Prof. Mudakir. Itu tadi penyampaian materi dari Prof. Mudakir banyak yang diceritakan terkait apa pengalaman beliau baik di pajak, terus ada Ya, di pengadaan barang dan jasa. Ini mungkin ada yang resen untuk silakan bertanya. Sebenarnya yang resen belum ada, tapi ini ada yang di chat, Pak. ya silakan Bapak, Di bacakan aja chat, Pak. saya bacakan ya. Ini dari Pak. Oh ini ada yang resen dulu, Pak. Kita utamakan Ya, yang ya, resen dulu. ya, Silakan Pak Fajar. Kameranya ada. di on kan Pak Fajar. Oh, ya baik Pak. Kedengaran suara saya Pak? Ya, Sudah. dengaran Pak. Oh Ya, ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat sore. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Fajar Martadiansa dari bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Baik, Timur Pak. siap, Ya, Ya, siap. silakan. tenang, ya, tenang sekali rasanya Pak hari ini bisa ngikutin kegiatan Bapak kesempatan Ya, karena ya saya jadi merasa atau saya teringat jadi kayak seperti kuliah lagi Pak mendengarkan materi iya. dari Bapak ya Siap, jadi Pak Bapak. jadi saya tertarik Pak dengan materi yang ada di slide Bapak di awal-awal tadi Pak terkait Ya, dengan perbedaan barang bukti dan alat bukti Pak. ya, Nah, untuk bisa lebih pemahaman dari saya boleh saya diberikan contoh terkait dengan barang bukti atau alat bukti pada tindak pidana korupsi itu contohnya seperti apa sih Pak? Barang bukti itu contohnya seperti apa? Alat ya. bukti itu seperti apa? Ya, saya kira itu aja Pak pertanyaan dari saya. Oke, Terima kasih siap. banyak. Makasih Pak Fajar. Si Ya. Pak Fajar. Tadi juga Langsung, Bapak. sempat, iya, langsung Pak. Langsung. Silakan Pak. Silakan Fajar. nanti kalau masih ada yang memikirkan untuk resen, monggo. Jadi Iya, keterangan saya tadi terkait dengan barang bukti dan alat bukti. Tadi sudah saya terangkan sebelumnya bahwa eh, barang bukti itu adalah ada tiga klasifikasi, Bapak. Dipakai untuk tindak pidana, ini barang bukti. Terus kemudian berasal dari tindak pidana, misalnya mencuri motor, motornya masih asli, gitu ya. Motor dicuri itu masih asli dibawa pulang,
Nah, motor itu adalah berasal dari tindak pidana. Mungkin kalau yang ketiga ini nih hasil tidak pidana. Motor dijual, dipakai untuk beli mobil atau dipakai untuk beli yang lain-lain. Yang lain-lain itu uangnya berasal dari tindak pidana. Nah, ini namanya eh, yang lain-lain ini berasal dari tindak pidana. Sudah diubah menjadi bentuk benda yang lain. Nah, benda yang lain itu namanya hasil tindak pidana. Kalau korupsi bagaimana? Contohnya korupsi. Uang negara. Uang negara itu diambil, disimpan di rumah, uang negara masih kepoan itu, disimpanlah di rumah. Maka uang negara tadi, uang itu untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa disimpan di rumah. Nah, itu namanya berasal dari tindak pidana, masih utuh. Tapi kalau uang itu sudah dibeliin sawah, misalnya, tanah, tanah itu dibeli dari uang hasil korupsi, uang negara, maka tanah tadi adalah hasil tindak pidana. Bedanya di situ. Ya. Jadi kalau langsung namanya berasal, kalau itu sudah berubah namanya adalah hasil. Nah, perdebatan yang paling sering itu adalah hasil ini. Kadang-kadang penyidik bisa membuktikan asal muasal uang. Ya, langsung di asal uang gampang lah bisa di uang itu dipakai ini terus diambil pada hari ini untuk beli apa semen atau apa atau dan seterusnya itu bisa uang ini transaksi di notaris untuk beli sawah bisa terbukti itu bisa mudah. Yang kadang-kadang itu agak sulit adalah uangnya itu sedemikian rupa sudah diganti dengan yang lain dijual lagi supaya eh, nggak jelas silsilahnya dan setelah itu adalah balik lagi eh, beliin satu barang. Membuktikannya agak sulit. Ya, kadang-kadang sudah bercampur dengan eh, harta lain yang bukan berasal dari tindak pidana. Maka dalam tindak pidana korupsi itu selalu ada klausula yang begini. Terdakwa harus bisa membuktikan bahwa hasil eh, hasil atau barang yang diperolehnya itu adalah berasal dari sumber yang sah. Satu sisi, jaksa wajib membuktikan bahwa sumbernya tidak sah. Tapi kalau dia gagal membuktikan, minta namanya pembuktian terbalik. Silakan saudara, kalau ini sah, tolong buktikan bahwa eh, tanah itu Anda belikan bukan dari uang negara. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka istilah namanya pembuktian terbalik terbatas. Kalau jaksa bisa membuktikan, ya jaksa buktikan. Tapi kalau tingkat kesulitan membuktikan, kalau terdakwa ngomong bahwa oh itu berasal yang sah, buktikan bahwa itu berasal dari yang sah. Kalau dia tidak bisa membuktikan berasal dari uang yang sah, berarti hasil tidak pidana itu adalah hasil tidak pidana gitu. Jadi pembuktian terbalik. Kalau berhasil, itu bukan tidak pidana. Kalau tidak berhasil, itu adalah pembuktian bahwa itu berasal dari tindak pidana. Nah, tadi sudah saya sebutkan, Pak. Jadi kalau kalau barang bukti saja itu tidak cukup untuk bisa menjadi eh, menjadi barang bukti itu tidak dikenal di dalam hukum pidana sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Maka barang bukti harus diubah menjadi alat bukti. Caranya apa? Yang tadi sudah saya sebutkan. Ada alat bukti yang lain yang menerangkan bahwa itu adalah hasil tidak pidana, alat bukti lain. Supaya nanti dia berubah menjadi alat bukti. Ya. Tadi saya contohkan, jenazah kalau dibawa ke sidang pengadilan, itu belum jadi alat bukti, meskipun itu bisa membuktikan, iya, tapi di mata hukum belum menjadi alat bukti. Karena membuktikan jenazah tidak harus jenazahnya dibawa, tapi membuktikannya cukup dengan keterangan dokter forensik. Ya, ya, saya kira contohnya seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya satu lagi, pengadaan bangunan tadi, bangunan ya, yang sering saya bantu itu masalah bangunan. Bangunan itu bagaimana mengujinya? Polisi kadang-kadang asal ngambil aja, pokoknya insinyur lah, entah siapa saja itu diambil aja. Kita nggak boleh yang seperti itu. Supaya dia memiliki kekuatan pembuktian, pengadaan barang dalam bentuk bangunan, maka yang harus ngetes menguji itu adalah ahli yang punya sertifikasi bangunan itu. Kalau mau jawaban lengkap saya begini, yang harus menguji siapa?
yang harus menguji adalah BPKRI. BPKRI bisa mengujikan sendiri, itu urusan internal BPKRI. BPKRI bisa merekrut ahli bangunan untuk yang memiliki sertifikat untuk mengetes apakah konstruksi bangunan telah sesuai dengan speknya atau tidak. Tapi manajemennya ada di tangan BPKRI. Pak, bagaimana kalau minta langsung kepada yang bersangkutan? Minta langsung kepada yang bersangkutan itu yang tidak boleh. Harus lembaga yang menghitung adalah BPKRI. Kalau BPKRI itu melakukan kerjasama dengan atau merekrut pada insinyur-insinyur yang punya sertifikat itu untuk suruh melakukan pengujian, nanti di bawahnya adalah di bawah manajemen BPKRI. Dan dia bertindak dan bekerja untuk dan atas nama BPKRI. Hasilnya adalah untuk BPKRI. Seperti itu, Bapak. Sehingga dengan demikian tidak tidak bisa seorang diri misalnya eh, menghitung sendiri. Itu tidak bisa, ya. Jadi tidak bisa dia menghitung sendiri itu tidak bisa, ya. Karena apa? Karena urusannya itu sudah urusan manajemennya beda gitu. Jadi begitu ya, Pak ya. Jadi pernah pengalaman saya menemukan itu. Yang kemarin saya lihat, loh, ini kenapa hanya satu orang insinyur? Punya sertifikat nggak? Nggak punya, semuanya nggak punya. Saya katakan sertifikat nggak punya, semuanya nggak punya. Saya minta maaf. Dia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian negara karena bangunan. Ya. Ini orang masuk penjara gara-gara orang eh, yang memberi keterangan itu adalah insinyur, tapi insinyur yang ahlinya bangunan, tapi dia memeriksa jalan. Sementara terdakwa adalah ahli jalan, insinyur jalan. Terdakwa itu sebagai PPK, dia punya keahlian untuk jalan. Semua keterangan yang dilakukan oleh eh, ahli bangunan tadi, ya, insinyur yang ahli bangunan tadi, sertifikat bangunan tadi, semuanya nggak benar, teknik ujinya nggak benar, semuanya nggak benar. Tapi ini pada mulanya diputus bebas, ya, pada mulanya diputus bebas. Saya nggak ngerti silsilahnya apa. Tiba-tiba dia eh, jaksa itu PK, maaf, jaksa itu kasasi. Tiba-tiba dimasukkan masuk dan hukum 6 tahun. Padahal tidak ada bukti apapun dalam konteks ini. Ya, ya saya bingung. Ya, akhirnya saya ditanya, keterangan Pak Muzakir sudah masuk semua di dalam pertimbangan putusan eh, pengadilan Tipikor negeri, Pengadilan negeri Tipikor. Tetapi dibantah semuanya oleh hakim kasasi. Yang dipakai adalah keterangan dari seorang insinyur ahli bangunan yang memeriksa jalan. Saya ulang lagi, yang memeriksa insinyur ahli bangunan memeriksa jalan raya. Dikatakan kesimpulannya bahwa ini tidak layak dan ini tidak bisa dipakai semua. Jalan akan mudah rusak. Ngomongnya begitu. Iya, Pak. Sekarang datang ke lapangan di video semua, minta pengacaranya. Datang ke lapangan di video jam berapa hari itu dan seterusnya lah. Ternyata jalan itu masih bagus dilewati oleh truk angkut apa namanya kelapa sawit itu bertonton lewat bolak-balik nggak apa-apa. Katanya dari 12 miliar eh, itu ruginya adalah 8 miliar. Jadi bangunan itu seharga cuma 2 miliar dan sekian kilometer. Dan ini karena terdakwa paham benar, ini nggak mungkin kalau itu hanya 2 miliar. Singkat cerita berdebat-berdebat, hakimnya yakin, dok bebas. Tapi Mahkamah Agung saya nggak ngerti itu tiba-tiba diputus masuk 6 tahun. Eh, saya tahu bahwa itu dosanya Mahkamah Agung sangat besar sekali gitu. Karena saya tahu fakta buktinya sudah tahu gitu. Saya nggak bayangkan ini orang itu matinya kayak apa, nanti tanggung jawabnya seperti apa. Jadi ketika dalam hadis disebutkan itu hakim itu dua masuk surga, satu masuk surga, dua masuk neraka. Ini paketnya hakim masuk neraka semuanya, karena nggak ada dissenting opinion, Pak. Saya bingung juga, Bapak tadi. Ini cerita memang benar-benar itu yang saya agak bingung pada saat itu. Dan akhirnya sekarang orangnya masuk nih, ke penjara itu 6 tahun. Nah, lagi minta bantuan sama saya, tolong Pak dibikin opini Pak. Saya bikin nanti opininya.
Tapi putusan sampai hari ini sudah 1 tahun, putusan nggak keluar. Putusan Mahkamah Agung 1 tahun nggak keluar, orangnya suruh dimasukin masuk penjara. Zalim nggak Pak? Dijawab aja zalim ya Pak. Ya, Dizalim, zalim. zalim bener. Sekarang sebentar Bapak, saya bilang kalau ada saya telepon Pak. Ini Pak Muzakir mau jawab. Tolong Pak, jangan dieksekusi dulu. Tunggu aja putusannya itu. Kita akan melihat argumennya itu benar atau tidak. Kalau argumennya benar, masukin juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau argumen nggak benar, jangan dimasukin. Nanti urusannya pribadi, nanti sampai berkolaborasi dengan hakim yang nanti akibatnya akan apa namanya, resikonya terlalu berat karena semua yang ada di situ disumpah semuanya dan dia adalah berdasarkan keterangan palsu, sumpah palsu. Yang memberi keterangan sumpah palsu. Ya. Nanti sudah saya minta disiapin gugat itu secara pribadi atau dilaporkan karena tidak pidana. Nah, saya kira itu Pak tadi penjelasannya eh, antara eh, barang bukti dan alat bukti. Ya. Kalau dalam peristiwa pembunuhan, pisau itu apa? Barang bukti karena alat untuk dipakai kejahatan. Tapi itu nggak bisa dipakai di pengadilan. Kalau sudah diubah menjadi alat bukti, barulah bisa dipakai. Bagaimana bisa mengubah alat bukti? Pisau diberi keterangan ada darahnya, darahnya milik korban. Gitu. Nah, itu baru kemudian menjadi alat bukti. Saya kira begitu Bapak. Ya. Pak Fajar. Ya. Ya. Bagaimana Pak Fajar? Baik Pak, Pak terima Fajar? kasih sudah. Ya, baik, Oh, terima kasih Pak, udah cukup Makasih. jelas Pak Makasih. penjelasannya. Makasih. Makasih. Ya. ya Pak. Ini Pak ada yang chat Pak. Ya. Tak bacakan ya. Di peraturan mana bisa diketahui bahwa APIP, Irwasda, dan BPKP tidak memiliki kewenangan melakukan audit investigasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan negara apabila untuk kepentingan pembuktian kerugian keuangan negara. Tadi yang disampaikan Prof. Mudakir kan tadi hanya BPK gitu. Ini dia apa? Pak Brandus ini menanyakan di peraturan mana Pak? Hanya BPK saja tadi. Ya sekarang dibalik pertanyaannya. Kalau laporan sudah di laporan pertanggungjawaban keuangan negara laporannya sudah diserahkan sama BPK, boleh nggak itu APB itu memeriksa lagi? Nah, tanya aja gitu. Kan tahapannya ada. APB itu audit internal. Iya. Di audit internal, ketika proses-proses sedang berjalan, audit internal, audit untuk perbaikan kinerja. Demikian juga BPK audit internal untuk eksekutif, untuk perbaikan kinerja. Diaudit supaya perbaikan kinerja. Kalau terjadi buruk proses audit, dialah yang melakukan audit lebih dahulu supaya auditnya adalah hasilnya adalah bagus. Nah, pertanyaannya kalau semua proses laporan pertanggungjawaban sudah diaudit oleh internal, clear selesai hasil produk laporan pertanggungjawaban melalui audit internal tadi diserahkan kepada BPK RI. Oke, satu ya. Jadi kalau begitu semua dokumen prinsipnya sudah diserahkan laporan pertanggungjawabannya kepada BPK RI. Ini pertanyaan hukumnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap laporan yang diserahkan kepada BPK RI? Kalau dijawab pakai logika saja. Kalau dijawab siapa? Ya BPK RI. Benar begitu Bapak? Iya, mungkin Pak Brandus bisa open mic. Direspon, oke, ya. Jadi kalau sudah diserahkan pada BPK RI, berarti seluruh yang lain-lain auditor atau yang lain close dia. Dia akan bergeser kepada BPK RI. Nah, akhirnya berikutnya BPK RI lah yang melakukan general audit. Hasilnya diserahkan kembali. Jadi kalau sudah masuk di sana, masih bisa nggak itu APIP memeriksa lagi? Saya jawab, tidak bisa lagi. Tapi kalau belum diserahkan di sana, boleh nggak APIP memeriksa proses laporan? Boleh. Ya. BPK boleh. Supaya apa? Laporannya menjadi baik. Tapi kalau sudah di sana, ini 100% tanggung jawabnya adalah BPK RI untuk masalah audit. Ya. Apapun rekomendasi, dia yang tanggung jawab. Satu. Ini urusannya yang
Ya, Kalau sudah diaudit oleh BPKRI, apakah bisa dipermasalahkan APH? ya, loh, dipermasakan oleh siapa, Pak? APH, API. APH, bukan Oh, APB. kalau sudah masuk di sana, nggak bisa. Maka tadi saya katakan bahwa kalau sudah diaudit oleh BPKRI, oke, kalau misalnya ada masalah bukti-bukti baru, misalnya begitu, loh, setelah di, kalau ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah setelah hasil proses audit BPK, hasilnya adalah ditekan, diduga ada temuan pelanggaran hukum. Kalau ada temuan pelanggaran hukum, berarti itu diserahkan pada APH. Boleh, boleh. APH akan melakukan penelusuran dan kalau itu memang benar, ya itu benar ada dugaan tidak pidana, balikkan kembali dia minta diaudit investigasi. Berarti kalau temuannya BPK sudah diselesaikan oleh BPK, itu berarti APH seharusnya nggak boleh masuk, Pak ya. Nah, temuan tadi kan ada dua kemungkinan ya. Kalau yang biasanya terjadi, kalau dia misalnya maladministrasi, terjadi kerugian negara, kembalikan, pulihkan, dan laporan diperbaiki. Kalau sudah dilakukan laporan diperbaiki, uangnya dikembalikan, dia harus datang ke BPK lagi. Pak, sudah kami perbaiki buktinya, laporannya ini dan seterusnya. Tentang masalah pertanggungjawaban sudah kami perbaiki, diserahkan kembali. Kalau sudah diperiksa BPK kembali, maka BPK akan menerbitkan namanya laporannya sudah clear and clean. Kalau sudah clear and clean, close perkara itu menjadi urusan sudah selesai. Nah, pertanyaannya apakah APH masih masuk? Ya nggak bisa, wong sudah yang punya kepentingan hukum terkait dengan kewenangan menetapkan kerugian negara sudah clear and clean, masa masih diproses lagi? Nah, curangnya dalam penyidik kalau misalnya oleh BPK sudah clear and clean, carilah auditor yang tidak punya kompetensi itu untuk melakukan audit, suruh minta ada kerugian negara gitu. Ini nggak bisa lagi, semuanya sudah close gitu. Kalau itu seperti itu, maka itu namanya APH itu telah memberi contoh pembangkangan terhadap BPKRI gitu. Dan orang yang membangkang terhadap rekomendasi BPKRI atau menabrak itu sebagai tindak pidana gitu. Hukum dihukum karena tidak pidana. Kita misalnya karena penyelenggara negara atau kaitan dengan pengadaan barang dan jasa ada rekomendasi kembalikan duit, nggak dikembalikan, dia dihukum karena pembangkangan terhadap rekomendasi BPK. Ya, ya gitu Pak, kira-kira. Iya, makasih Pak. Ini ada yang Ya, resen Pak, Pak ya siap. Nosiman. Silakan Pak Nosin. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Pak Selamat Bapak siang, Pak campur Yakin. sore, siang. Selamat siang. Sedikit saja Pak, yaitu yang terkait dengan tadi kan kita bicara tentang terkait dengan PKA, pemberi keterangan ahli. Eh, Apa sih bedanya dengan antara PKA dengan pemberi keterangan ahli dengan keterangan saksi? Nah ini. Ya, Apakah PKA, keterangan PKA tadi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan? ya, Dan apakah seorang PKA tadi bisa mengatakan pada waktu dia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian itu bisa mengatakan apa pihak yang memang disidangkan atau yang sebagai tersangka tadi bisa dikatakan bersalah atau tidak bersalah? Itu mohon penjelasan Pak. Terima ya, kasih. ya. Prinsipnya begini Pak. Tadi Ya, ahli sudah sampaikan, semua yang ada dalam sidang pengadilan itu tidak boleh menyimpulkan terdakwa bersalah. Itu nggak boleh. Ya. Itu melanggar prinsip. Yang menyimpulkan terdakwa bersalah atau tidak nanti adalah jaksa sama hakim, jaksa, terdakwa sama hakim, penasihat hukumnya sama hakim. Jadi prinsip nggak boleh, Pak. Ahli netral aja tidak boleh. Ya. Kalau misalnya ahli telah memberi keterangan, disimpulkan, oh kalau gitu terdakwa terbukti, itu urusan kesimpulan oleh tiga orang tadi, hakim, jaksa dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Ya, itu urusan dia. Tapi sebagai ahli hanya memberi keterangan saja. Ahli yang memberi keterangan saja. Nah, keterangan ahli tadi sudah saya terangkan bahwa keterangan ahli itu ada dua. Ya, keterangan tadi ahli ada dua. Ya, jadi mana nih di atas ya?
ahli yang menerangkan tentang barang bukti, ya, dan ahli yang menerangkan tentang ilmu. Oh, ini dia. Ilmu yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Saya kira itu yang pokok. Jadi kalau menerangkan tentang fakta atau barang bukti, maka kesimpulannya itu memang mendekati simpulan-simpulan yang real. Seperti tadi saya katakan, eh, seorang ahli forensik tadi melakukan otopsi, kesimpulannya apa? Ini terjadi pembunuhan. Ya. Kesimpulannya bukan menuduh siapa yang membunuh, itu bukan kompetensi dia. Kompetensi ahli tadi hanya mengatakan ini mati karena pembunuhan. Yang satunya ini mati karena tabrakan kecelakaan lalu lintas. Cukup gitu aja. Nah, nanti yang mencari siapa itu pelakunya itu nanti penyidik. Ya. Ini dulu pernah kami sampaikan juga. Mungkin zaman dulu ada namanya Bapak Muin Idris ya. Itu orang yang terkenal ahli forensik ya. Dia tiba-tiba mungkin nggak sabar juga penyidik itu kok nggak cepat-cepat membuka perkara itu. Akhirnya dia sebut eh, indikasi-indikasi kuat bahwa itu pelakunya. Ya. Orang mati itu siapa pelakunya? Penyidiknya lama sekali itu. Akhirnya dia sebut indikasi pokok dan orang mesti langsung tahu dari itu siapa pelakunya. Saya kritik pada saat itu. Ini kompetensinya bukan kompetensi ahli forensik ya. Cukup aja mengatakan itu karena pembunuhan. Kalau toh dia temukan apa, bisik-bisik aja dengan catatan memo kepada penyidik. Tidak boleh publikasi. Yang saya tidak boleh adalah publikasinya. Kalau memo kepada penyidik boleh gitu ya. Saya kira itu Pak. Apalagi tadi Bapak mengatakan boleh nggak di sidang pengadilan? Ya itulah pelakunya. Tidak boleh. Ya, itu ahli sudah melampaui wewenangnya dia. Keterangan yang itulah pelakunya itu tidak bisa dikutip sebagai keahlian yang bersangkutan. Ya. Yang kedua saya ingin sampaikan tadi bahwa eh, keterangan ahli tadi ada dua. Bagaimana kalau keterangan ahli ilmu pengetahuan? Kalau tadi keterangan yang terkait dengan barang bukti, saya kira ada dekat sekali untuk bisa membuktikan itu. Ya. Misalnya tadi simpulan dari auditor yang menyatakan terjadi kerugian keuangan negara dan seterusnya itu. Kan agak dekat dengan kerugian keuangan negara. Ya. Ya, kalau dia salah dalam hal menafsirkan atau memaknai dalam konteks itu kan dekat sekali untuk bisa masuk siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya, seolah-olah menyalahkan pada terdakwa. Itu yang tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh ya. Jadi etika di dalam memberi keterangan saya kira harus pas. Kalau misalnya melakukan audit ya cukup disajikan aja ya. Tidak ada kesimpulan untuk menyatakan dia pelakunya, cukup kesimpulan ada tidak kerugian negara. Kalau itu audit terkait dengan kerugian negara. Dan yang kedua adalah apakah benar kerugian negara itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Nanti tinggal melawan hukumnya siapa kan ada nanti dokumen yang menyertainya di situ karena sudah ada namanya adalah job deskripsi tugas masing-masing. Kalau ini menimbulkan kerugian bidang ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Ya, saya kira begitu ya. Kalau terkait dengan ilmu pengetahuan itu tidak boleh lagi itu. Yang pokok itu aja sudah nggak boleh. Kalau yang tidak, yang ilmu pengetahuan tidak boleh harus netral. Misalnya saya ahli pidana, menerangkan tentang pidana aja. Paling-paling ujung terakhirnya saya akan menerangkan apakah eh, keterangan eh, keterangan ahli itu tidak memiliki sertifikasi mengenai keahlian di bidang tertentu yang disyaratkan harus ada. Itu bisa menjadi alat bukti atau tidak. Saya bisa ngomong, oh tidak bisa menjadi alat bukti. Syaratnya harus mempunyai sertifikasi oleh lembaga yang bersangkutan. Dia bekerja untuk lembaga yang bersangkutan. Tidak boleh individu. Dan seterusnya. Akhirnya kalau kesimpulannya bagaimana ya? Monggo nanti hakim, jaksa sama penasihat hukumnya dan terdakwa yang akan menyimpulkan. Jadi kesemuanya baik yang menerangkan bukti maupun ilmu pengetahuan jadi kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau misalnya itu keterangannya logis dan benar ya mau dan tidak mau menggiring pada hakim untuk memutuskan berdasarkan pada apa yang diterangkan dalam keahlian itu. Saya kira begitu, Bapak. Sedikit lagi Pak, eh, kalau seperti itu karena seorang PKA tadi menerangkan satu tadi menerangkan sesuai dengan keilmuannya, dan juga dan dia tidak menyimpulkan terhadap kasus yang sedang disidangkan itu, artinya keterangan seorang PKA itu tidak bisa dituntut ya Pak. Ya,
selagi PKA itu memberi keterangan yang tadi PKA yang bawah atau yang di atas ya. Kalau yang di atas, kalau dia memberi keterangan tidak punya kompetensi dan keterangannya salah dan sebagainya, bisa dituntut. Ya. Maka tadi sudah saya sebutkan, Pak. Ini yang orang masuk penjara 6 tahun dia, yang sebelumnya adalah dia diputus bebas, tiba-tiba jaksa kasasi masuk 6 tahun. Putusannya setahun nggak keluar sampai sekarang gitu. Nah pertanyaannya itu dari mana dia masuk itu? Karena keterangan dari Politeknik, dari lembaga Politeknik yang dia tidak punya kompeten dan membengkakkan kerugian keuangan negara disebabkan karena ketidaktahuan mereka di luar kompetensi mereka. Dia ahlinya adalah ahli bangunan, suruh menguji tentang, menerangkan tentang ahli jalan. Jalan dengan bangunan parameternya berbeda. Gitu. Sementara terdakwa ahli jalan. Jadi akhirnya terdakwa bisa membongkar semuanya itu tentang kekurangannya tadi. Mungkin pertanyaan yang menarik, bisa dipakai alat bukti atau tidak? Kalau saya tidak bisa. Karena apa? Di luar kompetensi. Sama dengan urusan kandungan diserahkan dokter gigi. Kan lain lagi. Dokter gigi urusan gigi, yang dokter kandungan urusan kandungan. Keterangan dokter gigi kan nggak bisa untuk menjelaskan kandungan di dalam perut seorang perempuan. Kan gitu kira-kira, Pak. Nah, karena tidak bisa, bisa nggak itu dipidanakan? Nah, saya langsung lompat aja. Bisa nggak dipidanakan? Bisa. Karena dia memberi keterangan palsu, ya, beri atas sumpah yang dia di luar kompetensinya. Namanya palsu. Bisa dipidana? Bisa dipidana. Kalau tidak, saya mengatakan gugat aja dia. Kan dia ini cari keuntungan, tapi keuntungan yang menyengsarakan orang, jadi korban orang. Nggak boleh. Gitu. Kira-kira begitu Bapak pendapat saya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada yang Ya. present lagi, Bu Ya. Nikmatul. Nah, Husna ya. Ya silakan Ibu. Bu Nikmatul. Halo, Assalamualaikum Pak. Izin tidak buka kamera Pak ya. Ya nggak apa-apa. Ya, Oh iya, perkenalkan, Pak. ini perkenalkan saya Nikmatul Husna dari Kota Bukit Tinggi Pak. Siap. Ya, Gini, kebetulan ada teman saya sekarang yang lagi terkena tindak pidana korupsi. Beliau ini PPK dan PPTK Pak. Ya. Eh, itu berdasarkan hasil temuan BPK kan ada kerugian negara. Terus dalam proses persidangan beliau tidak terbukti ada menerima apapun dari penyedia, tapi yang jadi masalah kan karena kelalaian sehingga menyebabkan kerugian negara. Hmm. Eh, yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau di daerah, Pak ya, rata-rata PPK itu dijadikan eh, yang jadi PPK ini karena sudah punya sertifikat. Jadi kami ini dalam teknisnya banyak yang tidak tahu, Pak. Jadi Hmm. ada eh, karena ketidaktahuan ini maka terjadilah kasusnya, Pak. Ya. Jadi eh, penyedia dia jasa kebersihan, Pak. Penyedia Ya. ini kebetulan ya yang dipekerjakan banyak orang. Terus PPK-nya hanya dari segi pelaksanaan pekerjaannya bagus sesuai dengan spesifikasi KK yang diminta. Tapi dalam di lapangan ternyata jumlah pekerja yang dipekerjakan tidak sesuai dengan yang diminta, Pak. Eh, dan juga ada pemasukan-pemasukan pas pembayaran. Itu ketahuannya pas sudah diperiksa BPK. PPK-nya tidak tahu, Pak. Hmm. Eh, kalau eh, saya baca di Pepres, Pak, di Pepres itu ada pasal 82. Katanya kalau ada sanksi administratif dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, PPJ, PHP atau P yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadikan kewajibannya. Ya. Eh, menurut Bapak, bagaimana ya kasus teman saya ini? Apakah memang eh, bisa dianggap
tindak pidana korupsi karena kelalaian atau gimana Pak ya? Kok di apa apa ya di Pepres punya seperti itu dalam lapangannya kok bisa seperti ini Pak? Itu aja Pak. Terima Ya, kasih. ya, ya, ya. Saya kira begini. Prinsipnya kalau itu PPK itu bisa atau tidak. Jadi kalau kita menggunakan konstruksi hukum, tahapan-tahapan proses pengadaan barang dan jasa yang nyantol hubungan hukum antara PPK dengan penyedia jasa, itu kan dalam kontraknya. Jadi hubungan hukum itu dalam Terus Pak, Pak Muji. Mungkin tempatnya Pak Muzakir. Oh, tempatnya Pak Muzakir ya. Hmm. Pola APA kita kan dua kan, mencari prosedur dan mencari kerugian negara. Itu kalau sudah ada dua seperti itu, dibawalah ke mana? Pengadilan Tipikor. Itu polanya itu kan, kalau ada salah dan kerugian negara. Walaupun yang bersangkutan tidak terima sesuatu dan sebagainya. Ya, dianggap lalai dan sebagainya. Tapi di Indonesia itu dianggap Tipikor dua hal itu. Di seluruh dunia, saya katakan, tidak ada itu. Ya, saya lebih 50 sidang tipikor loh saya diri. Tapi kalau pola konstruksi hukumnya seperti itu, ya saya nggak mau lah. Kalau oke Pak, mau cek? Masih putus itu Pak Muzakirnya Pak. Ya, masih putus ya. Ya, Hmm. ya, emang yang itu yang harus kita sadari bahwa jangan sampai ada namanya salah dan kerugian negara. Jadi korupsi ini perlu disamakan. Korupsi menurut pengertian kita adalah apa? Terima uang, mengatur negatif, ya markup dan sebagainya itu korupsi pengertian kita. Tapi menurut APH enggak, korupsi itu apa, ada salah prosedur dan ada kerugian negara. Itu kalau menurut saya enggak, kalau menurut ada kerugian negara pun kembalikan saja pasal 32 Undang-Undang Tipikor. Yang terjadi orang itu harusnya dicari keserakahannya. Keserakahannya tadi apa, mengatur jahat, terima sesuatu dan sebagainya. Bukan salah, kalau Pak Pardon mencari salah saya juga pasti ketemu lah. Saya Iya. nggak hafal semua peraturannya. Jadi pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sekarang adalah pemberantasan kesalahan, bukan pemberantasan keserakahan. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Karena seperti itu situasinya perlulah 4L sama mata. Itu perlu dipahami tuh. 4L sama M mata. Gimana nih Pak Musyikir belum hadir ya? Iya, nggak ada itu Pak. Ya udah mungkin terputus Ya internetnya atau prakteknya seperti itu Pak. Maksudnya maksudnya Bu Nikmatul Husna itu fungsi pasal 82 itu apa? Kalau kelalaian semua karena kelalaian bisa masuk penjara itu. ya makanya jangan sampai jadi masalah. Ya, kalau sudah masalah liar tuh. Kemana-mana Pak, ada Pak Ordon ya. Iya, Ya, tadi jadi juga saya ya, sempat nanya yang sudah diaudit BPK saja masih bisa dipermasalahkan. ya. Kalau ada temuan itu benar, segera setor aja gitu ya. Ya, Kalau nggak benar, segera cari data-data pendukungnya. Begitu. itu tadi yang menarik itu Pak, kan biasanya PH itu kalau mau ngitung kerugian negara itu nggak ke BPK itu, ke BPKP. Tapi kok info Pak Mudakir dulu tadi kok harus Nah, BPK. itu anu Pak, terjadi perdebatan sampai diputus Mahkamah Agung. Itu kan dari tafsir kan, tafsirnya Undang-Undang BPK RI kan. Apakah BPKP, Inspektorat termasuk akuntan publik boleh menghitung? Itu pendapatnya akuntan apa? Akhirnya ada putusan MA, Pak. Mahkamah Agung diperbolehkan, Pak. Oh, Sehingga para diperbolehkan. APH sekarang menghitung kerugian negara itu pakai akuntan publik, Pak. Pakai akuntan publik, anu, para jaksa kita. Iya, ada yang akuntan publik ini. Ya, Halo Pak. ya, gimana Bu? Bu Oh, Nikmat, itu apakah tidak ada persamaan persepsi, Pak? Kalau harusnya kan satu sudut pandang. Kalau model begitu kan kita terzalimi jadinya, Pak. Oh, kalau itu sudah berkali-kali penyamaan persepsi. Ya begitu ya, Bu.
Jadi udah Oh. kita nggak usah cari alasan pasal ini dan sebagainya. Lakukan 4L sama mata tadi. Jadi kalau bisa, kalau memang terjadi kerugian negara, segera setor aja sudah gitu. Ini Ya, jadi pedianya nggak mau nyetor, Pak. Nggak bisa ya katanya. Jadi sudah. banyak yang terbawa. Ya udah kalau nggak mau setor ya ikuti jadi bola liar. Begitu aja kalau nggak mau. Ya gitu. Karena situasi hukum di Indonesia, Pak Pardon nggak seindah omongan saya ya Pak Pardon ya. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Ya, ya sudah kalau memang diambil takdirnya seperti itu artinya sudah Yang kas mengambil takdir. yang kasihan kan teman-teman dari ini, Pak, yang dari apa dari kami dari Pemda, Pak, yang kasihannya. Yang bermain kan mereka, jadi yang jadi kawan-kawan yang jadi PPK, kebetulan ada pergantian 3 PPK tuh, ketiga-tiganya ditersangka, Pak. Ya itu terjadi pula Bu dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Yang itu tidak ada di negara lain. Maka kalau saran saya terapkan tuh 4L sama MATA itu mitigasi risiko itu terapkan. Jangan diikuti bola liarnya. Ya gitu. Oke Pak, Muzakir udah hadir. Tapi belum open mic sama open kamera. Belum, belum nyambung mungkin, Pak. Ya, Terlempar lagi. mungkin hujan dari sana. Bisa juga. Kabarnya undang-undang PBJ gimana, Pak? Kalau saya tidak perlu Pak menunggu revisi Perpres, menunggu undang-undang nggak perlu Pak. Tingkatkanlah kualitas pengadaan yang kita lakukan. Ya, tingkatkan kualitas bagaimana optimasi terbaiknya. Nggak perlu nunggu revisi Perpres, nunggu undang-undang. Kalau saya nggak usah mengharap seperti itu Pak. Lakukan pengadaan itu dengan sebaik-baiknya. Iya, Nah, sebaiknya seperti apa? Ya koridornya 4L sama MATA itu Pak koridornya. dokumentasi. Tadi Ya, juga jangan. sempat disampaikan Prof. Mudakir dokumentasi perlu kan sebagai alat bukti nanti. Ini nyambung mungkin, Pak, Prof. Mudakir. Halo Pak Mudakir. Coba dimasukkan. Ya. Ya, oke Pak, silakan. Silakan Bapak, Anda masuk. Ya, Halo. halo. Saya dengar Pak Pardon, bisa ya? Dengar, dengar, Pak. Ya Pak, bisa Pak. Silakan Pak. Bisa. Ya, ya. Saya ingin menyambung tadi itu jawaban saya yang berpulas karena di sini koneksinya nggak bagus atau apa begitu, drop. Jadi nggak bisa dibuka dokumen saya. Jadi intinya begini, tadi ada pertanyaan Ibu Nematul Husna tadi itu, lantas itu bagaimana itu Pak? Kalau terjadi kerugian karena kealpahan, gitu. Dalam pasal 2 dan pasal 3, kalau itu dakwaannya pasal 2, pasal 3, itu nggak ada kealpahan di dalamnya, gitu. Jadi kalau itu tadi saya sudah sampai kepada itu hubungannya dengan kontrak, ya, maka diselesaikan berdasarkan hukum kontrak. Ya. Maka kalau itu terjadi seperti itu, bagaimana diselesaikan kontrak? Oh, ini ternyata kelebihan bayar dan seterusnya. Ya, didekati dengan satu pendekatan bahwa itu dengan cara hukum kontrak. Nah, hukum kontrak itu tidak serta-merta bisa digeser menjadi hukum pidana. Selagi ada kontrak, maka kembalikan kepada kontrak dulu. Kalau memang kontrak nggak dipenuhi syarat-syaratnya, ya dibatalin kontraknya. Atau dengan kali kalau kontraknya sudah selesai, ya tadi ada kalau kelebihan bayar dan seterusnya, suruh kembalikan dia berdasarkan hasil proses audit gitu. Sehingga itu jelas sekali. Itu jangan sekali-kali celahnya hukum perdata nggak diselesaikan secara perdata, di take over oleh jaksa, diproses melalui proses penegakan hukum pidana gitu. Ini yang menurut saya tidak pas ya. Kalau itu yang terjadi dilakukan, perdata dipidanakan, yakinlah semua pengadaan barang di Indonesia semuanya bisa dipidanakan dan penjara bakal penuh gitu. Karena apapun yang terjadi pasti ada proses-proses itu. Jangankan itu, putusan kemarin Ibu Karen itu yang terkait dengan pengadaan gas itu juga sama.
itu tiba-tiba kontak itu dilakukan oleh corporate Pertamina dengan corporate asing, kontraknya adalah mengenai masalah pembelian gas dan seterusnya. Ini mestinya kalau dilakukan adalah itu dilakukan oleh corporate Pertamina, namanya subjek hukumnya adalah korporasi, bukan ibu sendiri atau direksi sendiri yang berbuat. Itu adalah keputusan korporasi. Kalau keputusan korporasi, bisnis korporasi tiba-tiba rugi karena situasi dan kondisi di luar kontrak itu, ya itu berarti negara rugi ya, karena negara rugi ya harus diterima bahwa itu negara dalam posisi rugi disebabkan karena kontrak itu. Tapi itu adalah keputusan, namanya keputusan bisnis gitu ya. Nah, keputusan bisnis tidak bisa dipidanakan gitu. Bisnis ya bisnis, resiko rugi itu bagian pada resiko yang harus diterima gitu. Dalam hal pengadaan barang dan jasa juga sama. Misalnya pengadaan barang dan jasa itu adalah kontrak berdasarkan item-item yang sudah ditentukan. Kalau dia sudah sesuai dengan item-item sudah selesai semuanya, oke, sesuai dengan speknya, ya clear and clean, nggak boleh dicari-cari kesalahannya menjadi pidana. Yang saya temukan kadang-kadang seperti itu, dicari-cari ini kemana Pak itu, kenapa ini tanda tangan duluan, kenapa dia ketemu dengan macam-macam bentuknya, ya. Saya kira kalau itu ada semacam itu, ya, saya balik lagi bahwa ketika saya berbicara pada saat itu, tiba-tiba ada TP4D gitu ya. Ternyata di satu tempat TP4D itu justru yang kejahatan tidak ada pengadaan barang dan jasa gitu. Artinya sama juga kalau itu diperspektifi, karena hukum kontrak itu adalah hukum perdata, digunakan perspektif hukum pidana, perspektif korupsi, pasti ada korupsi. Ya, apalagi prosesnya itu belum selesai. Kalau belum selesai, pastilah rugi. Dan ruginya bukan karena pengadaan barang jasa, tapi ruginya disebabkan karena proses penegakan hukum terlalu dini terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Saya kira itu bagian yang penjelasan saya terkait dengan pertanyaan Hikmatu tadi. Ya, saya kira begini, solusinya apa, Pak? Solusinya menurut pendapat saya adalah ya sebaiknya itu pastinya bahwa harus jelas bahwa ini belum masuk sebagai tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua adalah kalau itu kesalahannya karena kalpan, tindak pidana korupsi pasal 3 dan pasal 2 itu harus kesengajaan. Kata-kata aktif melawan hukum penyalahgunaan wewenang, nggak ada kealpaan penyalahgunaan wewenang, itu nggak ada. Kealpaan melawan hukum juga tidak ada. Karena di situ kriminal, maka dia adalah harus dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain harus ada mens rea, ada niat jahat orang yang melakukan itu. Kalau tidak ada niat jahat ya terus orang yang dan itu semata-mata karena kealpaan yang tidak diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 itu, ya itu tindakan yang menzalimi orang yang melakukan perbuatan pengadaan jasa, pengadaan barang dan jasa dalam rangka untuk melaksanakan pemerintah. Menurut saya itu tuh nggak bisa diterima dan nggak bisa dibenarkan. Saya kira itu sebagai penutup, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muzakir. Kalau Pak Muzakir, bagaimana kalau pasal 32 Pak? Pasal 32 Undang-Undang Tipikor itu, Pak. Pasal 32. Pasal 32 Undang-Undang Tipikor itu bukan tipikor, Pak. Bukan tipikor ya. Itu pasal perdata. Tapi bedakan itu. 32 itu pasal hukum perdata. Pasal hukum perdata, maka yang menghitung kerugian siapa saja boleh. Nggak menjadi masalah. Karena itu background-nya adalah perdata. Maka kalau itu perdata, silahkan gugat melalui proses pengadilan perdata. Jaksa sebagai pengacara negara menggeser masalahnya kerugian negara itu kalau benarnya perbuatan melawan hukum, monggo silahkan itu adalah melalui mekanisme hukum perdata. Pasal 32 adalah solusi jika terjadi kerugian negara karena perbuatan melawan hukum tapi tidak terbukti korupsinya, maka digeser menjadi urusan keperdataan. Begitu Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak. Udah jelas Pak. Masih Pak ya, Pak Muzakir. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Pak Pardon acara kita hari ini. Silakan ditutup aja. Iya, mungkin masih banyak yang nyimpen pertanyaan, tapi apa daya waktu sudah melebihi. Nanti mungkin di lain waktu Pak Muji Santoso juga akan menghadirkan Prof. Mudakir. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Mudakir Pak untuk teman-teman kita semua Pak. Beberapa 1 menit atau beberapa menit. Pak Muzakir udah Pak. Oh, udah. Ya. Nah.
Ya, Ya. demikian tadi paparan dari Pak Prof. Mutakhir dan tanya jawabnya. Dan ini kalau kita mau masih berdebat terus menang-menangan, katanya Pak Muji tadi tidak akan selesai, ya kita harus di 4L mata, itu ya Pak Muji ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila dalam penyampaian ataupun dalam mendampingi proses presentasi dari Prof. Mutakhir ini ada salah kurang katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu absen sih ya. Mengisi absen jangan lupa.